yang kemarin juga menjadi finalis untuk Duta Pelajar Sadar Hukum, sekaligus mereka menggerakkan bagaimana sih gerakan literasi digital di sekolah untuk melawan hoax khususnya. Dan ini beberapa buku yang alhamdulillah sudah saya tulis ya, yang sudah jadi buku selama 1 tahun pandemi ini, dan saya mencoba, masih banyak mimpi saya. Jadi saya bercita-cita punya mimpi bisa membuat buku sebanyak Asmaul Husna. Semoga nafas ini masih ada untuk bisa terus berkarya dan juga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk siapa saja. Jika ingin mengenal saya juga ada FB ya, FB-nya Sulis Umu Yazid, mungkin bisa di ini. Dan itu salah satu konten digital saya untuk membuat tulisan-tulisan ya, membuat tulisan di media massa gitu kan. Kemudian di situ saya juga banyak mengupload beberapa tulisan dan segala macam, membuat konten-konten positif ya sebagai motivasi dan inspirasi untuk orang lain. Bisa dilihat di YouTube Pojok Belajar Sulistiani. Oke, Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa serta anak-anak sekalian, saya perkenalkan kembali, ini sekolah tempat saya mengajar ya. Dan luar biasa perkembangannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, ya ini adalah suatu suksesan besar, termasuk kreativitas dan karya yang luar biasa. Ya, saya berikan pantun dulu supaya penyemangat, karena kita tahu nih semakin siang udara juga dingin banget. Saya dari tadi kedinginan di sini ya, jadi suara kadang juga agak gemetar karena memang di sini kondisinya dingin dan di bawah kaki saya air gitu kan. Saya berikan pantun buat semuanya. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa singgah di Skada. Ayo kawan, budayakan menulis dan membaca agar peradaban tetap terjaga. Buah duku enak rasanya, buah sukun banyak manfaatnya. Sukses selalu Kemkominfo yang luar biasa. Kita bangun masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Semangat untuk kita semua. Oke, ini sebagai satu yang mengawali saya, ya, mengawali saya. Jadi sebenarnya saya ini di sini bermula dari pandemi ya. Jadi pandemi ini membuat ruang gerak sebagian orang mungkin dianggap mati, tidak bisa berkarya apa-apa. Tapi bagi saya dan bagi orang-orang yang mungkin berpikir bahwa waktu itu adalah uang, waktu itu adalah peluang, jangan disia-siakan. Kesempatan yang ada harus dilakukan. Untuk apa? Untuk berkarya, untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi ini salah satunya seorang budayawan ya, saya suka sekali dengan tulisan-tulisan beliau, Pramudia Anantatur, yang mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, namun selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Dan menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Ini yang sebagai motivasi saya menulis ya. Karena ketika kita sepintar apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, jika kita tidak menulis, memang kita akan hilang dari peredaran. Jadi kalau kita membaca, kita akan mengetahui banyak hal di dunia sana. Dengan membaca kita bisa mengenal dunia, tetapi dengan menulis maka dunia akan mengenal kita. Ya, dengan karya-karya kita. Ketika kita tidak ada pun tulisan kita masih akan abadi. Jadi mengabadikan pikiran dalam abadi. Jadi selalu ada. Tulisan kita akan selalu dikenang orang. Dan Indonesia ini tidak akan ada seperti saat ini jika tidak ada tulisan sejarah. Kita tahu bagaimana Indonesia pada masa lalu ketika ada yang menuliskannya. Kalau misalnya literasi tidak ada, maka Indonesia tidak akan ada sampai saat ini. Jadi itulah pentingnya menulis. Bagi anak-anak ibu, ayo kita menulis, dan bagi semua, ayo kita menulis. Kita mulai dari hari ini menyemangati diri untuk menulis. Baik itu menulis dalam terbitan media cetak, maupun kita menulis di media massa. Banyak yang disajikan, banyak tempat atau media yang ada, yang bisa kita gunakan untuk menulis secara digital. Oke, jadi membangun budaya literasi itu saya anggap sebagai keniscayaan, karena bisa pasti. Walaupun kita tahu bahwa di antara di sini peserta saja ya 500 lebih tadi ya, 517, 577 tadi awalnya saya lihat, mungkin sebagian kecil saja yang suka atau mencintai literasi. Kita membaca tulisan sedikit aja terkadang malas, apalagi siswa-siswa ibu ya. Banyak tugas baca itu malas banget gitu kan. Saya kadang misalnya memposting sesuatu gitu, atau kadang ada di grup, kemudian ada seseorang baca, tulisannya panjang banget gitu. Belum itu membaca buku, itu belum membaca informasi-informasi di media massa ya. Jadi ini dianggap sebagai, aduh jenuh banget membaca itu kan. Ya. Jadi kalau kita tidak biasakan dari awal, ayo kita mulai dari sekarang. Bagaimana kita mengenal dunia, bagaimana kita tahu. Karena kita sekarang ini dalam dunia digitalisasi, kita bersaing dengan teknologi. Kalau kita tidak pintar, kita tidak mengetahui banyak hal di luar sana, kita akan tergerus oleh zaman. Kita nggak akan tahu. Bagaimana caranya kita
mengerjakan sesuatu secara digital. Contohnya misalnya kita mau beli aja online, kita punya aplikasi, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya, kita nggak bisa. Ada aplikasi tapi kita tidak belajar, dan belajar itu bermula dari literasi. Membaca, memahami, kemudian mengaplikasikan. Itu yang terpenting. Itu juga dengan anak-anak ibu ya. Murid-murid ibu harapkan juga nanti bisa berkecimpung, membuat tadi sudah disampaikan dengan Kak Indi, ya, disampaikan Kak Indi ya. Jadi kita bisa membuat konten-konten itu positif, salah satunya kita bisa membuat cerpen, bisa membuat novel ya. Banyak media yang menyajikan, ada namanya Novelme, itu salah satu juga satu aplikasi ya secara digital yang untuk membantu para penulis ingin menulis secara online, dan kita juga dapat bayaran dari situ. Atau misalnya ibu sendiri juga menuliskan misalnya di Wattpad gitu. Kemudian di FB, kemudian di komunitas bisa menulisnya adalah komunitas yang bisa kita gunakan untuk menulis kreasi kita. Dan di SMK 2 juga ada webnya gitu. Jadi harus semangat, nanti kita buat yuk karya, dan karyanya juga pasti nanti bisa dilombakan jika sesuai dengan kriteria. Jadi sekarang kita mulai membiasakan tuh dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita melakukan kalau kita tidak mencintai. Kita suka dulu deh. Sama dengan kalian loh, kalau misalnya suka dengan lawan jenis ya. Bagaimana bisa memahaminya dia sebaik mungkin kalau kalian aja nggak suka. Kalian misalnya mau menerima pelajaran, kalian nggak suka dulu sama gurunya. Jadi di awal tuh harus cintai dulu. Kalau sudah ada cinta, maka semuanya akan terbiasa. Ya, membiasakan sesuatu yang tidak biasa dimulai dari kecil dulu. Kita biasakan satu hari membaca satu kalimat, besoknya lagi satu lembar, dan ini continue. Karena kebaikan itu dibiasakan dengan kontinuitas. Sama dengan ketika menulis. Terkadang orang suka baca tapi tidak suka menulis. Ya, dia hanya mengenal dunia tapi dunia tidak mengenal dia, dan dia akan dilupakan selamanya saat dia sudah tidak ada. Jadi kita dengan membiasakan membaca, menulis, kita menggiatkan literasi, membangun budaya literasi, maka suatu saat peradaban tuh secara tidak langsung kita akan rawat ya. Oke, kita mengenal dulu definisi dari literasi digital itu sendiri. Jadi literasi digital itu bukan sekedar kemampuan membaca informasi saja di media digital, tetapi juga kemampuan mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan, yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian masyarakat digital itu hubungan antara manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media atau platform tertentu. Contohnya seperti saat ini yang kita lakukan ya. Ini hubungan antar manusia nih, antar manusia terjadi melalui teknologi. Ya, kebetulan kita menggunakan hari ini menggunakan Zoom ya. Dengan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo, ya ini membantu kita supaya kita bisa belajar banyak hal. Jadi jangan beranggapan apa sih materi tadi. Setiap hal yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan pernah mengecilkan arti belajar. Ya, kayak gitu aja di materinya seperti itu. Itu kalau sudah ada kata-kata seperti ini, kesombongan dalam hati. Jadi kalau kita sudah sombong di awal, kita akan susah menerima ilmu. Jadi pada saat kita belajar bicara soal ilmu, kita harus belajar seperti padi ya. Kita punya banyak ilmu, semakin merunduk. Apapun dari orang lain, dari siapa saja, kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa belajar kok dari pencuri. Kita bisa belajar dari perampok. Apa kita ambil dari kebaikannya? Karena tidak semua orang tuh tidak ada manusia sempurna. Jadi di balik ketidaksempurnaannya itu ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Kita bisa belajar dari siswa, kita belajar dari mahasiswa, dan dari siapa saja. Ya, jadi bukan berarti kita ini sebagai sumber belajar satu-satunya, apalagi sebagai guru ya. Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar ya. Karena kita sebagai fasilitator saja yang mengajak siswa bagaimana sih belajar, mempelajari, mendalami dunia, ya salah satunya kita yang mengarahkan, kita sebagai fasilitator. Dan pada saat daring seperti ini, pandemi seperti ini, kita banyak menggunakan digital ya. Kemudian budaya Indonesia, seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kita tahu kebudayaan Indonesia itu luar biasa. Kita menjadi pribadi yang seperti apa sih? Jadi kita terkenal ya, kebudayaan lokal kita, kearifan lokal kita di mancanegara dengan ramah tamahnya kita, dengan gotong royongnya kita, ya. Kemudian kita sopan santunnya kita. Ini sebuah budaya di Indonesia. Jadi orang mengenal Indonesia itu dengan ramah tamahnya, dengan senyum manisnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia itu pelit senyum, kemudian nggak ramah, berarti bukan warga negara Indonesia. Apalagi ketika membuat konten-konten di dunia maya atau di dunia digitalisasi ya, kita menulis sesuatu yang nggak Indonesia banget, kalimatnya nggak sopan. Jadi kita perlu belajar. Kita menulis, kita betul belajar ya.
menulis dari hal-hal terkecil dulu. Mungkin kalau kita belum berani ya menulis secara literasi secara digital, kita menulis dulu seperti yang saya tadi lakukan ya, menulis di buku, kemudian dicetak, kita akan melihat hasil kualitas dari menulis kita tadi, dari literasi kita tadi. Ya mungkin pada awalnya ketika menulis itu terasa sulit ya, semuanya kadang merasa awal tuh gimana sih caranya menulis gitu kan. Kayaknya jangankan satu buku, jangankan 20 buku atau 99 buku, kayaknya menulis satu kalimat aja memulainya sulit gitu kan. Nah nanti kalau di SMK 2 kita juga ada ya, nanti ada namanya ekstrakurikuler ya, yang akan membantu siapapun yang ingin menulis, ingin membuat buku, dan kita SMK 2 sudah membuat satu buku ya, di bawah Langit Sekada itu sebagai buku perdana, yang itu isinya berupa tulisan-tulisan yang memotivasi juga ya dari teman-teman guru, kemudian alumni dan siswa. Dan ini sudah menuju buku yang kedua. Dan untuk tulisan secara di digital ini ada, kita punya siswa yang sebagai sahabat literasi digital, yaitu Sugeng Adenan dari kelas MM ya. Kemudian ada Nur Sailina, dan kebetulan mereka ini adalah siswa-siswa yang terpilih menjadi finalis Duta Pelajar Sadar Hukum, dan mereka ini adalah Duta literasi digital untuk SMKN 2. Jadi mereka punya karya yang dilombakan, yaitu gerakan literasi digital dalam melawan hoax, dan mereka berjuang itu dengan cara mereka aktif untuk bagaimana caranya menggerakkan literasi di sekolah, dan ini didukung oleh kepala sekolah, oleh guru-guru bahasa Indonesia khususnya, kemudian didukung oleh wakasisnya luar biasa ya Pak Didi. Dan ini kita gerakan di SMK 2 supaya bagaimana caranya sekolah ini sebagai tempat ya, sebagai tempat mendidik anak-anak ya, peradaban negara tuh bisa dimulai dari diri, keluarga, kemudian sekolah. Ini sebagai wadah ya. Jadi sekolah ini mewadahi bagaimana caranya supaya sekolah ini bisa aktif literasi nasional ya, khususnya apalagi di masa pandemi, aktif untuk literasi secara digital. Ini foto ini ya, foto apa namanya platform yang digunakan, salah satunya Zoom, kemudian MS Teams, kemudian kita bisa menggunakan LMS ya. Jadi era digital itu keberadaannya mampu ya memberi dampak perubahan pada semua dimensi kehidupan. Kita tidak bisa lepas dari namanya digitalisasi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita menggunakan namanya digitalisasi. Pasti kita bangun tidur itu dibuka HP, melihat jam, kemudian lihat pesan ya, segala macam ya. Kita membuat hubungan dengan guru, dengan siapapun itu menggunakan teknologi. Jadi kita tidak bisa lepas. Tapi bagaimana caranya kita bijak menggunakannya. Ya, apalagi kita ini sebagai manusia itu agent of change. Ya, jadi agen perubahan, kita yang bisa merubah ya. Kita bisa merubah untuk membangun sebuah harmonisasi dalam bisnis organisasi. Jadi manusia itu harus mengaktualisasikan dirinya, kalau nggak dia akan mati. Jadi bagaimana sih manusia hidup itu tuh mati? Karena dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dia diam aja, dia nggak berbuat apa-apa, tidak berkarya. Ya lama-lama dia akan mati dengan sendirinya. Tetapi ketika kita bergerak, kita melakukan aksi nyata, salah satunya adalah ayo kita berliterasi secara digital, ayo kita berliterasi dengan membuat buku, dengan gerakan menulis buku secara nasional. Ini salah satu sesuatu yang kita buat untuk membangun sebuah negara, ya, membangun peradaban Indonesia yang berbudaya Indonesia gitu kan. Jadi semua dimulai dari kita, kemudian dari sekolah, sekolah sampai bangsa. Jadi semuanya tidak akan berhasil kalau sekolah tidak mendukung gerakan literasi ini. Dan saya salut sekali SMK 2 ini termasuk tempat saya ternyaman ya untuk mengapresiasi karya-karya, kemudian satu gebrakan yang luar biasa karena mendukung sekali untuk gerakan literasi. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, nah apakah perlu literasi digital itu? Kan sudah ada buku ya. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita tidak bisa hidup tanpa digitalisasi. Karena kita sudah hidup di era 5.0 ya. Kita sudah era canggih yang semuanya serba teknologi, apapun kita lakukan dengan teknologi ya, bantuannya internet. Saya tadi juga agak sedikit takut ya. Biasanya kalau misalnya lagi hujan seperti ini, saya pernah mengisi webinar tuh suara saya tuh mendayu-dayu kayak sinden, kayak hantu, kayak kuntilanak gitu kan. Ternyata itu gangguan internet. Tapi semoga pada saat memberikan materi ini suara saya tidak seperti itu. Itu artinya aman internetnya ya. Kemudian ini perlunya literasi digital untuk masa kini adalah kemudahan akses dalam menyimpan data, kemudian komunikasi dan otomatisasi dan segala macam. Kita tahu ini perlu banget, digital itu perlu banget literasi secara digital. Kemudian pada masa pandemi seperti ini, kita yang pembelajaran ya, siswa, guru, belajarnya semuanya pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh, menggunakan daring, lombanya juga online gitu kan, dan segala macam. Kemudian untuk masa mendatang ada artificial intelligence dan automation.
mengubah lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja, dan bahkan nasib kita tadi udah dijelaskan di awal ya, dijelaskan di etika digital, kemudian kebijakan digital dan segala macam. Kita sudah pada menggunakan teknologi yang berbau ini ya, berbau apa namanya, market segala macam, e-commerce, jadi semuanya menggunakan teknologi. Kemudian kita lihat juga manfaatnya literasi digital secara global yang kita sendiri. Kalau misalnya saya sendiri pasti namanya WA itu penting, FB itu penting, Instagram itu penting ya. Salah satunya adalah kalau bagi saya sendiri adalah sebagai bagaimana sih caranya mengenalkan diri kita kepada dunia. Yang kedua adalah gimana sih caranya memotivasi orang lain. Karena kalau bagi saya adalah literasi, saya sudah jatuh cinta nih namanya literasi ya. Tahun lalu awal pandemi itu awal saya mencintai literasi, dan saya mencoba untuk menulis, kemudian menggerakkan orang lain untuk ayo ikut menulis dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, dan mungkin saya sendiri juga berkecimpung untuk membuat tulisan. Jadi agar literasi itu semarak, orang pada banyak mencintai literasi, menjadi virus literasi untuk orang lain. Yang kedua adalah hiburan ya, game, Netflix, YouTube dan segala macam ini kita gunakan ya, kita gunakan manfaat dari teknologi. Kemudian real time updates, kita nggak perlu lagi lihat di TV. Kebetulan saya juga di rumah TV-nya udah lama mati, nggak ada siarannya. Jadi udah lama nggak pakai TV kabel. Tapi bisa melihat berita-berita secara online. Tidak perlu buka lagi di mana gitu kan, channel apa yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian mendapatkan informasi secara global, kemudian hemat waktu dan uang, jadi kita tidak perlu lagi jalan jauh nih kalau mau beli apa-apa, sudah ada aplikasi. Apalagi saya sempat kemarin sakit ya, sakit kena COVID selama 1 bulan, saya harus di rumah nggak ngapa-ngapain, ya hanya HP yang saya gunakan. Saya bayarnya pakai HP, kalau misalnya nggak ada aplikasi penjualan online gitu kan, saya panggil penjual ini, Mbak nanti saya ini deh, atau saya pesan herbal, saya pesan obat, nanti kirimkan ya, taruh di pagar depan, kemudian saya kirim transfer aja. Ya, jadi semuanya itu mudah. Kita nggak perlu lagi jalan jauh, kita nggak perlu lagi bersentuhan tangan gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan pekerjaan juga ya, kemudian menjadi become a digital citizen ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, salah satunya belajar dan mengajar lebih cepat dan luas ya. Jadi tidak tersekup hanya tatap muka dalam satu kelas, tapi kita bisa belajar dengan cara apapun. Ya di rumah, kadang kalau misalnya belajar Zoom itu ada yang siswa yang lagi, Bu saya ada di rumah nenek, nggak bawa baju seragam, neneknya itu rumahnya misalnya jauh gitu kan. Nah ini juga kita kan nggak membatasi gerak kita dengan adanya digitalisasi seperti ini. Kemudian lifelong learning. Baik, izin mohon maaf Bu Sulis untuk mengingatkan waktunya sudah habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Oke, ya, oke lanjut di ini ya. Kayaknya saya kalau misalnya nggak 2 jam itu kayaknya kurang ya, 20 menit. Baik, saya lanjut ke sini saja ya. Kita lihat tadi banyak sekali kemudahan-kemudahan teknologi, tetapi juga perlu diingat bahwa kita juga harus hati-hati dalam menghadapi era 5.0 ya, 5G ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Indi, kehati-hatian itu salah satunya adalah ketika terjadi namanya masalah digital global, ada hoax, kemudian plagiasi, cyberbully, hilangnya rasa malu dan segala macam cybercrime ya. Jadi kita harus bijak, apalagi kita sebagai seorang penulis, misalnya kita menulis di media massa, kita menulis secara digital juga harus hati-hati. Ada istilah-istilah seperti plagiat, kemudian berita keliru, ini harus kita hati-hati. Kita betul-betul cek apa yang kita tulis, jadi tidak langsung asal diupload aja. Ya, karena tadi Mbak ini sudah menyampaikan, walaupun sebentar aja diupload, kalau misalnya orang sudah lihat, itu sudah menjadi sebuah catatan digital gitu kan, jejak rekam gitu kan. Nah, ini melawan hoax tadi juga sudah disampaikan ya oleh pemateri sebelumnya. Nah, ini juga tadi sudah Ibu sampaikan, plagiat. Oke, kita boleh mengutip asalkan jangan plagiat. Jadi ada tata caranya, bagaimana caranya kita melihat sesuatu ya. Tidak plagiat tetapi mengutip. Nanti ada sesi kalau misalnya bagi siswa-siswa kita bisa nanti sharing bareng gimana sih nulis gitu kan. Nah, ini yang terakhir, ayo terus kembangkan literasi digital untuk memastikan kemampuan hidup di dunia modern dengan teknologi yang berkembang dengan begitu cepat. Dan jangan lupa tetap jaga kearifan lokal sebagai penyeimbang globalisasi untuk membangun masyarakat yang berbudaya Indonesia. Utamanya, jaga hubungan dengan sang pemilik alam agar hidup selamat dunia akhirat. Oke, dengan segala kerendahan hati, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keliling Balikpapan mencari kue pukis, enaknya dimakan sambil